Hai guys, kembali lagi bersama saya Mila Review. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang Dealer Healer. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Chen Hua, di mana ia merupakan gangster yang memiliki anak buah yang setia, dan juga ia terlibat banyak permasalahan, baik itu narkoboy, perselisihan antar gangster, dan di kepolisian atau ditangkap ya. Hingga suatu hari ia mendapat sebuah hidayah. Dan apakah Chen Hua akan meninggalkan anak buahnya begitu saja? Biar gak penasaran, kalau gitu yuk tonton video ini sampai habis guys. Karena ada banyak kisah yang dialami oleh Chen Hua ini yang dapat kita jadikan pembelajaran atau pelajaran. Maka dari itu video ini akan terbagi menjadi 2 part, oke? Dan tentu saja video ini mengandung spoiler guys. So, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, intro. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Sang gajah bergerak miliknya dan henti-hentinya. Di awal film, kita akan melihat seorang pria yang bernama Chen Hua, di mana ia di sini berjalan seorang diri di sebuah pinggir atau bibir pantai. Lalu di sini kita akan melihat Chen Hua yang dikenal dengan Pak Penipu atau seorang penipu, di mana di sini ia merupakan seorang bos yang memiliki beberapa anak buah, yang di mana lokasinya ini cukup berada di tengah-tengah kota atau gedung-gedung yang cukup besar dong, anjir. Dan saat ini kita melihat Chen Hua sedang diwawancarai karena di sini ia ingin menjadi seorang pengacara, di mana ia ingin menebus segala dosa-dosa dan perbuatannya di masa lampau, di mana ia ingin mendamaikan dan menyelesaikan masalah-masalah perselisihan antar geng di kota ini atau di kotanya, asik. Dan disinilah ia menceritakan di mana saat ia remaja dulu, ia memiliki beberapa anak buah atau anggota yang setia kepadanya, di mana di sini ia sering menjahili dan mengganggu orang. Dan di masa remajanya inilah Chen Hua mulai berlatih dan sering melakukan penipuan dong, anjir. Dan di saat ia beranjak dewasa, Chen Hua ini hanya ditemani oleh 2 orang temannya yang tersisa. Entah kemana yang lainnya ya. Atau anak buahnya yang bernama Cat dan Bullhorn. Karena cuman mereka yang mampu bertahan di masa ini yang sudah banyak berandalan atau geng-geng yang berkeliaran saat ini. Dan di sini kita melihat Chen Hua bersama pacarnya yang bernama Carol, di mana Chen Hua ini sering narkoba anjir, hingga di sini pacarnya mulai merasa lelah dengan Chen Hua atau pacarnya ini. Dan kembali lagi kita flashback ke masa remaja Chen Hua, di mana ia pertama kali bertemu dengan Carol atau pacarnya tadi, di mana di sini Chen Hua dan teman-temannya telah makan di warung milik ayah Carol, dan Chen Hua main pergi begitu saja, padahal ia belum membayar anjir. Dan disinilah Carol menyuruh Chen Hua untuk membayar makanannya itu, tetapi di sini Chen Hua hanya mempermainkannya dong, atau ya menipu Carol anjir, di mana uang milik Carol ini dimintai begitu saja, dan Carol juga memberikannya begitu saja dong, kimbe. Dan begitulah pertemuan mereka atau awal pertemuan mereka. Lalu di sini kita melihat pendekatan Chen Hua ke Carol, di mana tampaknya mereka sedang berdansa atau sudah mulai dekat. Dan di sini sepertinya juga mereka sudah saling menyukai dong, asik. Lalu di sini kembali kita ke Chen Hua dewasa, di mana saat ini ia diketahui oleh anggota geng lain kalau ia membawa narkoboy atau barang dari luar masuk ke wilayahnya, hingga ia berusaha untuk dihabisi. Tetapi beruntung saja di sini salah satu teman gengnya yang menyuruh Chen Hua untuk segera meninggalkan tempat ini.
Padahal nih teman gengnya yang bernama Harley yang menyuruh anak buah atau orang-orang itu untuk menghabisi Chen Hua dan kawan-kawannya, yaitu Chad dan Bullhorn. Lalu di sini kita melihat Chen Hua meminta uang ke Carol, di mana Carol bekerja sebagai teman dansa atau bisa dibilang LC gitu guys, di sebuah bar, di mana di sini ia baru saja menemani kliennya ini. Dan Chen Hua tahu itu anjir, tetapi ia acuh aja melihat Carol bersama pria lain. Yang jelas ia dikasih duit dong buat narkoboy dong, Kimbe. Lalu suatu hari di sini para polisi berusaha menangkapnya. Walaupun ada perlawanan, tapi nih ada banyak petugas anjir, sehingga Chen Hua dan Chad ini tak dapat berbuat apa-apa dong. Dan di sini mereka pun harus ditahan di penjara anjir. Dan 5 tahun kemudian, di mana ia telah keluar dari penjara, dan di sini ia dijemput oleh anak buahnya yaitu Bullhorn, di mana ia masih setia anjir menunggu bosnya ini keluar selama 5 tahun. Dan di sini Chen Hua mengatakan, apakah ada kabar mengenai Carol atau pacarnya itu ya? Dan Bullhorn pun mengatakan atau berkata bahwa ada kabar yang ia dengar bahwa Carol telah menikah beberapa tahun yang lalu. Dan mendengar itu Chen Hua santuy-santuy aja dong, karena ya ia juga tahu bahwa selama ini sikapnya ke Carol itu ya tidak baik lah guys. Dan di sini adalah hari kematian ayah Chen Hua, di mana di sini ia izin untuk ke toilet sebentar. Dan beberapa menit kemudian ternyata nih Chen Hua lagi ngobat anjir, Kimbe. Gak ada tobat-tobatnya dong nih orang. Dan keluarganya atau ibu dan saudaranya ini hanya terdiam dong, karena mungkin ia sudah lelah dan sudah tahu ya kelakuan Chen Hua ini dari dulu. Sehingga ia hanya mendiaminya dengan pergi begitu saja. Dan di sini Chen Hua bertemu dengan anggota geng lain dulu, di mana ia bernama Lau atau orang ini bernama Lau. Dan di sini Chen Hua ingin memberikannya narkoba anjir, tetapi ia menolak dong. Dan ia mengatakan bahwa ia sudah bertobat melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan nih Lau memberikan sebuah brosur tempat rehabilitasi atau tempat rehab, di mana ia menyarankan agar Chen Hua datang ke tempat itu agar dirinya itu bisa seperti Lau ini atau tidak narkoba lagi. Dan di sini datanglah Chen Hua ke tempat rehabilitasi atau rehab ini, di mana ia berusaha hari demi hari untuk mengobati dirinya. Serta Chen Hua ini berusaha keras menahan rasa candunya yang begitu sulit anjir. Tetapi ia tetap semangat dan akhirnya ia berhasil melewati itu semua dong. Mantap. Dan akhirnya disinilah ia bekerja di tempat rehab ini, di mana ia menjadi pengawas dan membantu pasien-pasien yang lain. Lalu suatu hari Chen Hua didatangi oleh teman lamanya yang dulu sempat ingin menghabisinya. Dan di sini mereka berjalan-jalan, di mana mereka saling ngobrol-ngobrol santai anjir. Di mana temannya ini yang bernama Harley mengatakan atau berkata bahwa kita memang sepertinya ditakdirkan bermusuhan, di mana dulu aku ada di pihak keamanan dan kau yang bertransaksi atau menjual narkoboy. Tetapi sekarang aku yang bertransaksi dan kau dalam masa rehabilitasimu atau kau ada di tempat yang sudah bersila. Pokoknya antara hitam dan putih lah guys. Dan di sini Chen Hua hanya berkata, tidakkah kau ingin keluar juga sepertiku? Dan Harley hanya mengatakan bahwa terlalu banyak orang atau anak buah yang bergantung pada dirinya atau yang menggantungkan biaya keluarganya kepada dirinya atau bekerja ya. Sehingga ia mau tak mau harus terus berada dalam kerjaannya ini. Dan juga di sini Harley ini ingin menitip adiknya yang bernama Yin untuk menjaganya, karena Harley ini yakin bahwa Chen Hua dapat menjaga adiknya itu agar adiknya itu terbebas dari gangster-gangster dan masalah narkoba.
Lalu di sini kita melihat Chen Hua sedang berada di sebuah pengadilan, di mana ia memang sudah berhenti menjadi seorang gangster, tetapi masih banyak temannya yang sering meminta bantuan kepadanya, di mana rekan-rekan atau teman-teman gangster lamanya itu karena melihat Chen Hua sudah berubah ya, jadi ia sering meminta tolong padanya, di mana di sini ia dimintai bantuan menjadi seorang saksi agar rekannya ini yang bernama Bo atau dipanggil Paman Bo tidak dijatuhi hukuman yang berat atau dibebaskan dari hukumannya. Karena guys, aku jelasin dikit ya, Chen Hua ini sudah bisa dibilang orang yang baiklah di kota ini, sehingga pihak aparat akan percaya kepada apa yang dikatakan oleh Chen Hua, sehingga para teman-teman atau teman-teman gangster lamanya Chen Hua ini sering meminta tolong padanya. Dan karena berhasil menolong Paman Bo, akhirnya di sini Chen Hua diajak bersantai-santai dong. Hingga beberapa menit kemudian datang beberapa orang polisi, di mana ia ingin anak buah Paman Bo ini ditangkap karena anak buahnya sering membuat kekacauan di jalan. Dan Paman Bo ini berkata bahwa ia bisa mengatasi anak buahnya, tetapi geng lawannya yang bernama Sneakhead itu bagaimana? Jadi guys, aku jelasin dikit ya. Kalau Paman Bo ini memiliki sebuah usaha minibus, dan juga Snakehead juga begitu memiliki usaha minibus atau lawannya itu, di mana mereka masing-masing memiliki sebanyak 20 minibus. Masalahnya adalah mereka saling rebutan penumpang jir hingga menyebabkan kekacauan. Kimbe. Di mana mereka semua itu tidak jelas waktu keluarnya, sehingga bisa barengan gitulah atau saling nungguin malah. Lalu di sini berundinglah mereka, di mana di sini Chen Hua yang menjadi penengahnya lagi, dan Chen Hua memberikan sebuah saran atau memiliki saran yang mantap untuk melakukan pembagian waktu saja, atau sarannya itu bagaimana kalau kalian berdua melakukan pembagian waktu, yaitu ada yang shift pagi dan ada juga yang shift malam, sehingga kekacauan dapat terhindarkan. Dan setelah berunding lama, akhirnya mereka setuju dong, dan Chen Hua berhasil mendamaikannya. Asik. Gokil sih. Dan pasti nih ada yang nanya bahwa mana sih si Chet anak buah dari Chen Hua itu. Dan ternyata setelah bebas dari penjara, Chet itu tak menghubungi Chen Hua ataupun Bullhorn karena mungkin ia malu karena dirinya masih sering melakukan narkoboy, sedangkan rekannya udah gak gitu lagi. Atau saat Chen Hua melakukan rehab, ia mengajak Bullhorn juga, sehingga mereka berdua sudah tidak terlibat narkoboy. Sedangkan Chet ini tidak menghubungi Chen Hua saat bebas dari penjara, sehingga Chet ini masih terlibat atau sering melakukan atau obat-obatan gitulah guys, atau narkoba ya. Lalu tak berapa lama di sini datanglah Chen Hua dan Bullhorn, di mana ia ingin mengajak Chet untuk menjauhi hal buruk itu lagi dan ikut ke tempat rehabilitasi saja. Dan di sini Chen Hua berkata bahwa kita bertiga ini adalah saudara, hingga akhirnya Chet mau. Dan juga di sini Bullhorn ini udah bekerja juga guys di sebuah stasiun TV katanya. Asik. Dan suatu hari di sini Chet sudah sembuh sepertinya, di mana ia bekerja membantu lansia-lansia ini atau ia bekerja di panti jompo. Dan di sini Chen Hua datang menemuinya, di mana ia ingin mengajak Chet ini bekerja di tempat yang lebih bagus atau lebih layak. Tetapi di sini Chet menolak karena mungkin ia merasa nyaman bekerja di tempat ini. Dan Chen Hua ya setuju saja atas apa yang dipilih oleh Chet ya. Dan suatu hari di sini Chen Hua sedang melakukan seminar mengenai rehabilitasi di Jepang, atau dia melakukan seminar di Jepang dong. Wadaw. Di mana ia menceritakan pengalamannya, yang dimana ia dulu adalah seorang gangster yang sangat berandal,
dan sering melakukan kejahatan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia sadar atau ia mendapat hidayah bahwa yang dilakukannya itu adalah hal yang salah. Sehingga saat ini ia ingin melakukan penebusan atas dosa-dosanya itu dengan melakukan atau berbuat baik. Dan selanjutnya kita lanjut di part 2 guys. Biar gak bosan nontonnya ya kalau kelamaan. Soalnya ini udah lumayan juga. So jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.